Pak, jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sok kualat, enang kualat. Umpamane wis wani NU, wani Gus Dur wis kualate double-double. Sampai ada kiai yang nyateti iki lho sing kualat-kualat iki lho. Enggak pernah kok putranya begini-begini terus dilarang-larang, enggak pernah. Asal bisa menjelaskan, kowe kok ngene kok apa nak tujuanmu apa? Ini guyonannya Ainun Najib ini sampai sekarang malaikat mungkar nangkir belum ketemu sama Gus Dur karena ditunggu itu masih terus banyak orang, karena NU ini memang didirikan oleh orang-orang yang mukhlis ya, orang-orang yang ikhlas, yang tidak punya pamrih apa-apa. Jadi hati-hati kalau dengan NU, wani-wani sok kualat, enang kualat. Umpamane wis wani NU, wani Gus Dur wis kualate double-double. Sampai ada kiai yang nyateti iki lho sing kualat-kualat iki lho. Sampean kalau mau daftarnya ini, nanya Gus Yasin, ini Gus Yasin punya catatan. Orang-orang yang kuat, jadi jangan. Jadi pembaruan NU terutama dari segi pembukaan wawasan orang NU yang selama ini hanya mengurusi dirinya sendiri menjadi mengurusi orang banyak. Dari memikirkan NU sebagai ghoyah, tujuan hidup, hanya sebagai wasilah untuk kepentingan Indonesia. Dulu ada kawan eratnya Gus Dur namanya Allahyarham Dr. Fahmi Saifuddin, putranya Pak Saifuddin Zuhri, kakaknya Menteri Agama mantan ini Lukman Saifuddin. Dua orang ini mempunyai pikiran yang sama bahwa NU bukan hanya bisa untuk berkhidmah, memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia, tapi untuk dunia. Dan dua orang ini berpikir terus. Sayangnya ketika Gus Dur dilantik jadi presiden, Dr. Fahmi di rumah sakit tidak bisa apa-apa. Maka salah satu kunjungan pertama presiden pada waktu Gus Dur nilai Dr. Fahmi. Dr. Fahmi nangis, Gus, ternyata sampean sudah bisa jadi pemimpin bangsa, pemimpin negara. Saya tidak bisa bantu apa-apa, kata Gus Dur. Ya masih Gus Dur itulah, tenang Mi, kamu tidak usah mikir itu lah. Saya sekarang ini kalau berobat tidak membayar. Banyaknya dari mesti aja presiden obat berapa membayar itu. Jadi kalau saya Gus Dur jarang-jarang ke keluarga ini bukan menurut saya bukan karena Gus Dur sibuk di NU, sibuk di mana-mana, tapi karena Gus Dur itu memang miliknya orang banyak. Jadi ya itu kehebatannya Bunyai Nuriyah dan putra-putranya itu. Beliau itu sadar betul bahwa Gus Dur itu punyanya orang banyak. Sebab kalaupun protes ya percuma. Percuma. Gus Dur itu dulu itu pindah-pindah rumah. Jadi saya tahu lah rekosone Nyai Nuriyah dulu tahu. Di Jakarta itu kayak kucing anak-anak, pindah rono. Kenapa saya tahu? Karena setiap saya ke Jakarta itu jujukan saya mesti ke situ. Oh, bentar, saya mau ke Jakarta. Loh, sampean udah tahu rumah saya belum? Ya sudah gitu, sudah pernah. Enggak, sekarang saya pindah di Cilanda. Pindah. Pun miliknya orang banyak. Saya pernah disuruh nunggu rumahnya, pernah kok. Saya sowan ke beliau ada acara. Sampai saya tinggal dulu ya sini.
Saya main ngobrol lah. Itu suruh ngobrol sama Nyai ini, beliau ada acara muter-muter. Pernah terjadi juga Nyai Nuria ini ketemu Gus Dur di tempatnya orang. Dia sama-sama diundangnya, jadi ketemunya. Sudah berapa lama Gus? Ya ini baru ketemu ini setelah 3 hari. Itu Gus Dur miliknya orang banyak dan miliknya Gusti Allah Ta'ala. Karena itu Gus Dur itu meskipun presiden, satu-satunya presiden di dunia yang tidak punya dompet. Ini presiden nggak punya dompet. Presiden juga nggak punya dompet. Saya saja dompetnya 2, rupiah dan dolar. Gus Dur presiden nggak punya dompet. Iya, tuku bakso utang anaknya. Anaknya itu Lisa. Saya tahu sampai Gus Dur itu pernah saya sampai itu itu kan dahulunya Kanjeng Nabi itu kan semua itu punya hak. Inna li jasadika alaika hak, inna li ahlika alaika hak. Ini keluarga sampean tinggal. Loh, sampean nanti saksikan sendirilah. Meskipun saya jarang-jarang ketemu keluarga, tapi kualitasnya, dia begitu. Dia selalu bisa menjawab itu. Dia semua aku tak delok kualitasnya kayak apa. Memang luar biasa. Dengan putra-putranya itu, nggak pernah kok putranya begini terus dilarang-larang, nggak pernah. Asal bisa menjelaskan, kowe kok ngene kok apa nak tujuanmu apa. Kalau bisa menjelaskan, ya. Dan tidak pernah nek urusannya di luar terus digawa ning omah, ya mumet kabeh wong sak omah. Pengurusane semua akeh. Itu ya, Gus Dur. Jadi seperti halnya ketua NU tadi yang yakin bahwa Gus Dur itu wali dengan alasannya sendiri. Alasan pribadi dan sosiologi tadi. Karena kalau saya tidak pakai alasan. La ya'riful wali ilal wali. Kok sampai kok tepuk-tepuk, ada wali kok tepukin begini. nanti badal nggak jadi sih. Betul. Ini guyonannya Ainun Najib ini sampai sekarang malaikat mungkar nangkir belum ketemu sama Gus Dur. Karena ditunggu itu masih terus banyak orang. Jadi mungkar nangkir itu kan nanya itu setelah pada pergi semua. Ini sejak wafatnya sampai sekarang masih terus orang datang terus ya. Malaikat nggak datang sampai sekarang ini. Kalaupun datang itu Gus Dur sudah la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Itu ciri-cirinya. Sampai kalau pengen lihat wali ya gampang saja. La khaufun alaihim wa lahum yahzan. Dalilnya Quran asli. Udah ning di Jakarta gak dalil iku kok ditakokno dalilnya apa? Dalil Quran. Dalilnya Quran. Gus Dur itu la khaufun alaih wa la yahzan. Itu ciri-cirinya wali, orang tidak bisa ditaklukkan oleh ketakutan dan tidak pernah susah. Kok sampean mikirno Gus Dur seperti itu, wah susahmu mbah kaya apa? Mikir keluarga, mikir itu, mikir dunia. Gus Dur tidak pernah susah. Saya kira itu ada tausiahnya apa enggak tadi itu? Jadi sampai ambil dari sana itu. Ya, tausiahnya adalah kalau kita mengaku menyintai Gus Dur, kita harus berusaha semampu kita untuk
meneladani semampu kita. Mampunya apa? Ada yang mampunya jadi kere, mampunya zuhud. Ini rada berat, ini yang kelasnya Kiai Husain ini. Kelasnya Kiai Husain itu yang zuhud itu. Jujur, udah gampang-gampangan aja, jujur, berani, ya, tanggung jawab, welas asih. Tadi dibacakan oleh tadi mokriknya tadi, itu yang menjadi pegangan kiai-kiai NU sampai Gus Dur. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu pegangannya kiai-kiai, menyontoh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan oleh Allah sendiri dalam ayat ini bahwa beliau azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Berat terasa baginya, kalau menurut terjemahannya Kementerian Agama, berat terasa bagi Kanjeng Rasul penderitaan umatnya. Kalau saya menerjemahkannya, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahan melihat penderitaan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Penuh perhatian terhadap umatnya, penuh perhatian kepada umat. Jangan sampai ada umatnya yang tersesat, jangan sampai ada yang menderita. Harisun bil mu'minina raufur rahim. Itu yang akan ditiru oleh kiai-kiai. Karena itu saya mempunyai definisi sendiri. Kiai-kiai NU itu alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Kiai-kiai NU itu adalah kiai-kiai yang melihat umat dengan mata kasih sayang. Jika melihat orang tidak tahu diberitahu, melihat orang bodoh dikasih pengajian. Lihat orang yang ya kayak Gus Dur lah, contoh yang paling jelas. Mudah-mudahan ini bisa menjadi fatwa ya, bermanfaat untuk diri saya dan Anda sekalian. Saya kira cukup, Nyai. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatul ulama wa nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin. Astaghfirullahaladzim li walakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.